Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidal ayyami wasyuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur wa syara'a fihi al-iftar was suhur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tutahhiruna minal fujur wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul abdut taqiyyun naqiyyu asyakur sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil ba'ts wan nusyur. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara keutamaan Ramadan, Allah menjadikan sebagai bulan yang penuh dengan ampunan. Melalui Ramadan ini seorang mukmin hendaknya bisa membersihkan dirinya dari berbagai dosa-dosa. Namun sayangnya tidak semua manusia memiliki kesadaran ini. Tidak semua manusia mempunyai kesadaran bahwasanya dosa-dosa yang telah dilakukan itu begitu banyak,
Banyak mereka yang tidak menghiraukan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk membersihkan diri. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, wa ragma anfur rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insalakha qabla an yughfar lahu. Celakalah seseorang yang bulan Ramadan menemuinya, kemudian Ramadan itu berakhir sedangkan ia belum mendapat ampunan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa usia, berupa kemampuan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Maka mari kita gunakan dengan benar-benar imanan wahtisaban, sehingga kita benar-benar diampuni oleh Allah atas berbagai macam dosa yang pernah kita lakukan, dan kita tentunya mendapatkan predikat hamba yang bertakwa, sehingga takwa itu akan menjadi sebuah kunci untuk kita mendapatkan janji-janji Allah atas hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita memperbaiki tingkatan-tingkatan keimanan kita, memperbaiki takwa kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia, sehingga kita bisa menjadi hamba yang beriman dan bertakwa yang sesungguhnya, yaitu takwa kepada Allah, benar-benar menjalankan semua perintah-perintahnya. Hubungan vertikal kita dengan Allah kita perbaiki, termasuk juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Tentu hubungan dengan sesama manusia kita mulai daripada yang terdekat. Maka yang terdekat dengan kita adalah keluarga, istri kita, putra-putri kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, yang dimana kita hidup minimal mulai dari rumah atau keluarga itulah kita perbaiki terdahulu. Jika sudah baik, maka kebaikan itu bisa meluas kepada jaringan yang lebih luas lagi. Maka di antara hal yang menjadi sebab kuatnya bangunan keluarga adalah adanya sikap saling menghargai dan menutupi kekurangan yang ada pada pasangan kita. Tidak ada manusia yang sempurna tanpa cacat. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan hubungan suami istri itu adalah ibarat pakaian yang saling menutupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Quran surah Al-Baqarah 187. Suami dan istri diciptakan dengan sifat dan perilaku yang sama sekali tidak sama. Oleh karena itu tidak sepatutnya masing-masing saling membandingkan satu dengan yang lain, saling menuntut sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh satu dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan sebuah keretakan. Naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman nasu kal ibilil mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilah." Muttafaqun alaihi. Manusia itu diumpamakan seperti 100 ekor unta. Hampir-hampir dari 100 unta engkau tidak dapatkan satu unta pun yang bagus untuk dikendarai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka dikatakan di sini mayoritas manusia itu pasti memiliki kekurangan. Adapun yang memiliki keutamaan, memiliki kelebihan itu sangat sedikit sekali. Seperti unta yang bagus untuk dijadikan kendaraan dari sekian unta pengangkut beban. Maka hampir-hampir tidak ada yang cocok ketika melihat yang satu dibandingkan dengan yang lain pasti ada kekurangannya. Yang satu ada kelebihannya, dibandingkan lagi dengan yang lain ada kekurangannya lagi, yang lain ada kelebihannya, dan begitu seterusnya. An-Nawawi mengatakan, orang yang diridhoi keadaannya di kalangan manusia, yang sempurna sifat-sifatnya, yang indah dipandang mata dan kuat menanggung beban, itu sangat sedikit jumlahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairukum li ahlihi.
Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik pergaulannya terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Maka dalam hadis tersebut ada sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa seharusnya dalam bangunan keluarga tersebut seorang suami istri itu saling menghargai kekurangan dan kelemahan masing-masing. Bahkan boleh jadi adanya kekurangan itu adalah pemicu munculnya cinta dan saling menghormati, sehingga keharmonisan keluarga itu bisa terjadi. Bagi seorang suami, tidak sepatutnya ia berbuat semena-mena terhadap istrinya, sebab suami adalah qawwam. Kita semua pasti sudah paham bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami ini adalah seorang qawwam. Maka qawwam ini adalah pelindung, pengayom dan pembimbing bagi keluarga. Justru disinilah tugas suami itu selayaknya ia mengarahkan dan juga menguatkan istri untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Dan bergaullah, wa ashiruhunna, pergaulilah kalian dengan mereka, pada mereka. Bergaulah kalian dengan mereka, yaitu para istri, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara patut, baik. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal ada dirinya kebaikan yang banyak. Quran Surah An-Nisa 19. Imam Al-Qurtubi berkata, dikarenakan parasnya yang buruk atau perangainya yang jelek, selama bukan karena sang istri berbuat keji dan nusuz, yaitu membangkang dan tidak mau melakukan kewajiban sebagai istri, maka dianjurkan bagi sang suami untuk bersabar menanggung kekurangan tersebut. Mudah-mudahan hal itu mendatangkan rizki berupa anak-anak yang solih dan solihah yang dilahirkan, yang diperoleh dari seorang istri tersebut. Dalam tafsirnya Al-Hafidz Ibnu Katsir menerangkan, yaitu yakni mudah-mudahan kesabaran kalian terhadap mereka, tetap menahan mereka para istri dalam ikatan pernikahan, padahal kalian tidak menyukai mereka, akan menjadi kebaikan yang banyak bagi kalian di dunia dan akhirat. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini, yaitu tatkala sang suami mengasihani, sang suami menaruh rasa iba terhadap istri yang tidak disukainya tersebut, hingga Allah berikan rezeki padanya berupa anak dan istri tersebut, dan pada anak yang kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan juga dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Nasir As-Sa'di menerangkan mengenai ayat tersebut, sepantasnya bagi kalian wahai para suami untuk tetap menahan istri dalam ikatan pernikahan, walaupun kalian tidak suka pada mereka. Karena di balik yang demikian itu ada kebaikan yang besar. Di antaranya adalah berpegang dengan perintah Allah dan menerima wasiatnya yang di dalamnya terdapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebaikan yang lainnya adalah dengan ia memaksa dirinya untuk tetap bersama istrinya dalam keadaan ia tidak mencintainya, maka itu ada yang namanya mujahadatun nafas, ada perjuangan jiwa dan berakhlak dengan akhlak yang indah. Bisa jadi ketidaksukaan itu akan hilang dan berganti dengan kecintaan, yang dimana seiring dengan berjalannya waktu tatkala dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi dia mendapatkan rizki seorang anak yang salih dari istri tersebut, yang tentunya semua dilakukan bila memungkinkan untuk tetap menahan istri dalam pernikahan dan timbul perkara yang dikhawatirkan. Bila memang harus berpisah dan tidak mungkin untuk tetap seiring bersama, maka suami tidak dapat dipaksakan untuk tetap menahan diri dalam pernikahan tersebut. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin
membenci seorang mukminah jika ia tidak suka satu tabiat, maka bisa jadi ia ridho atau senang dengan tabiat lainnya. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini menunjukkan tentang larangan untuk membenci, yakni sepantasnya seorang suami tidak membenci istrinya karena bila ia mendapatkan pada istrinya itu ada sesuatu yang ia tidak sukai, di sisi lain bisa dia dapatkan sesuatu yang ia sukai. Misalkan sang istri tidak baik perilakunya, akan tetapi dia seorang yang beragama, dia seorang yang menjaga kehormatan, maka dia, sang suami ini, tidak berhak untuk membenci istrinya karena ada satu perilaku yang buruk, sedangkan di sisi lain masih banyak kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Dalam sebuah kisah yang diceritakan oleh Ibnul Arabi, bahwasanya ada seorang ulama, Syekh Abu Muhammad bin Zaid, yang dimana memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama. Dalam hal ilmu dia memiliki kedudukan yang tinggi, tapi di sisi lain beliau memiliki seorang istri yang buruk pergaulannya. Istri beliau tidak sepenuhnya memenuhi haknya, bahkan mengurangi haknya. Dan sesekali sang istri juga menyakiti beliau dengan ucapan-ucapannya. Suatu saat ada yang berbicara kepadanya tentang keberadaan istrinya. Itu mengatakan, bertanya, bagaimana engkau adalah seorang alim, engkau adalah seorang yang terhormat, mempunyai penganut atau murid yang banyak, tetapi istrimu berperilaku seperti ini dan seperti itu. Lalu apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau memilih untuk tetap bersabar hidup bersama istrinya dan berkata, aku adalah orang yang telah dianugerahkan kesempurnaan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan tubuhku, pengetahuanku dan pembantu yang aku miliki. Mungkin istriku ini diutus sebagai hukuman atas dosaku, maka aku khawatir bila aku menceraikannya akan turun padaku hukuman yang lebih keras daripada apa yang aku dapatkan selama ini darinya. Maka seorang yang alim ini merasa bahwasanya beberapa sifat buruk yang ada pada istrinya bukan berarti harus dia tinggalkan, bukan berarti harus dia pisahkan dengan istrinya, bukan berarti dia harus menceraikan istrinya, tapi tidak, dia memilih untuk tetap bersabar karena membandingkan dengan berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah yang sangat banyak sekali. Sehingga dia merasa khawatir jika keburukan yang datang dari istrinya ini ditiadakan. Beliau khawatir akan datang keburukan yang lebih besar lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka merupakan tanggung jawab bagi kita, yaitu kaum laki-laki atau suami, kepala keluarga, hendaknya memberi contoh dalam hal menjaga keharmonisan, kerukunan, saling menghargai, yaitu dengan menutupi satu kekurangan dengan yang lainnya. Tatkala kita mendapatkan di dalam orang-orang terdekat kita memiliki kekurangan, maka setidaknya kita juga harus memahami bahwasanya tidak mungkin ada manusia itu yang sempurna 100% tanpa adanya kekurangan. Tapi di sisi lain kita juga sebagai pemimpin harus bisa meluruskan, harus bisa mendidik dan memberi pengetahuan, bahkan memberi peringatan jika ada anggota keluarga, istri kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita yang berperilaku memaksiati Allah Subhanahu wa taala atau menyimpang dari syariat Allah. Karena tatkala kita diam, tatkala kita tidak melakukan
pelurusan, pembinaan, pendidikan terhadap anggota keluarga kita, dan terutama kepada istri kita, maka disitulah sebagai seorang suami atau kepala keluarga kita mendapatkan ancaman yang sangat berbahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasah qad haramallahu alaihimul jannah, mudbinul khamr wal aq wa dayyuthul ladzi yuqirru fi ahlihil khubath." Yaitu setidaknya ada 3 golongan yang haramallahu alaihimul jannah, yang diharamkan atas mereka surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu mudminul khamr, seorang yang pecandu khamr. Dalam hal ini kita tidak bisa memungkiri lagi yang namanya khamr itu adalah sesuatu yang mutlak diharamkan oleh Allah, maka seorang pecandunya layak dan pantas untuk diharamkan baginya surga. Yang kedua yaitu wal aq, orang yang durhaka kepada orang tua. Berbuat ihsan kepada orang tua juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan seorang yang beriman kepada Allah dan memiliki seorang ayah yang musyrik, yang menyembah asnam, menyembah berhala, tapi sedikit pun beliau tidak pernah berbuat keji kepada bapaknya. Beliau tetap berbakti, berbuat ihsan kepada orang tuanya, sekaligus tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala juga. Maka itulah perbuatan ihsan kepada orang tua, sesuatu yang diharuskan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikap durhaka ini pantaslah jika Allah mengharamkan bagi orang yang durhaka, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ad-dayyuth. Ad-dayyuth ini lebih mengerucut, lebih spesifik kepada sosok seorang kepala keluarga atau laki-laki atau suami. Yaitu siapakah dayyuth ini? Yaitu seseorang yang tidak punya rasa cemburu. Suami yang tidak punya rasa cemburu, yang membiarkan keluarganya bermaksiat tanpa mau mengingatkan. Maka bentuknya bermacam-macam pada zaman modern ini. Yaitu seorang suami atau kepala keluarga yang membiarkan istri dan anak perempuannya, yaitu berkhalwat, berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram, baik itu dalam berkomunikasi, saling telepon, saling chatting, atau dalam media apapun yang dimana itu menjerumuskan mereka kepada perbuatan zina atau berkomunikasi yang berlebihan, bermesra-mesraan dan berkepanjangan dan lain sebagainya. Maka jika seorang suami atau kepala keluarga mendapati istrinya, putrinya, atau siapapun yang berada di bawah tanggung jawabnya melakukan hal ini dan tidak meluruskannya, tidak cemburu terhadap hal ini, maka dia termasuk ad-dayyuth dan akan diharamkan baginya surga. Wujud ad-dayyuth yaitu ia seorang suami atau kepala keluarga yang membiarkan istrinya, putri-putrinya, dan anggota keluarga perempuan lainnya keluar rumah tanpa menutup auratnya, memperlihatkan auratnya, atau menggunakan pakaian yang zaman sekarang banyak beredar, yaitu yang mencetak lekuk tubuhnya sehingga laki-laki di luar sana dengan enaknya bisa menikmati dan juga menimbulkan birahi bagi orang yang melihatnya, naudzubillah. Atau mendatangkan media, film, majalah, atau apapun yang menjerumuskan keluarganya berupa pornografi dan sebagainya, atau memfasilitasi keluarganya dengan fasilitas internet, tapi dia tidak pernah cemburu untuk apa fasilitas itu digunakan, tidak pernah mau tahu apakah fasilitas itu digunakan untuk kebaikan atau tidak, atau dia mengetahui bahwasanya fasilitas internet dalam rumahnya itu disalahgunakan oleh anggota keluarganya dan dia tidak cemburu sama sekali, maka itu adalah ad-dayyuth yang diharamkan baginya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk membiarkan anggota keluarganya percaya kepada hal-hal yang takhayul, yang syirik, ramalan-ramalan dan sebagainya. Maka naudzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah, semoga keluarga kita juga tetap mendapatkan hidayah dari Allah, dan kita diberikan kekuatan untuk memimpin siapapun yang berada di bawah tanggung jawab kita, baik itu keluarga ataupun yang lebih luas dari itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah di akhir khutbah ini jangan lupa kita senantiasa bersolawat ke atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga barang siapa yang bersolawat maka Allah akan membalas solawatnya tersebut.
dan Allah kepada siapapun yang bersalawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika muthinninna biha alaika qabilina laha wa atmimha alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.